Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dimanapun Sobat Haksi berada. Jadi untuk konten FGD kali ini kita akan membahas tentang banyaknya miskonsepsi mengenai pemahaman kesetaraan gender di yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita udah bersama ada Lordes, ada Reini, dan ada teman kita yaitu Dimas. Halo Dimas. Halo, Oke, halo. jadi kali ini ada beberapa eh, pertanyaan nih tentang miskonsepsi mengenai kesetaraan gender. Jadi miskonsepsi tentang kesetaraan gender ini jadi seringkali muncul karena kurangnya pemahaman terhadap konsep inti dari kesetaraan gender itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan aku sebagai moderator kali ini ajukan kepada teman-teman sekalian. Nah, yang pertama yaitu menurut teman-teman sekalian, apakah kesetaraan gender itu hanya diperuntukkan untuk perempuan aja atau kalau iya itu kenapa? Mungkin dari pendapatnya Dimas terlebih dahulu nih. Silakan Dimas. Oh, kenapa? Oh, oke. Kenapa? Apakah kesetaraan gender hanya diperuntukkan bagi perempuan saja? Itu ya, kurang lebih pertanyaannya ya. Betul sekali. Oke, untuk kalau menurutku ya, kesetaraan gender ini nggak hanya berlaku pada perempuan saja. Karena kalau definisinya kesetaraan gender kan adalah memberikan kesempatan yang sama bagi semua gender ya, tanpa memandang apapun gender mereka gitu. Jadi nggak hanya berlaku buat perempuan saja, tapi terkadang gender pria pun juga sempat mengalami kesetaraan gender. Dan itu pun ya nggak berlaku pada salah satu gender juga gitu. Jadi menurut Dimas kesetaraan gender bukan cuma hanya untuk perempuan nih, untuk laki-laki juga namanya juga kesetaraan dalam gender. Nah, sekarang itu dari pandangan Dimas nih sebagai gender laki. Nah, sekarang pendapatnya dari Raini sendiri nih. Menurut Raini, apakah kesetaraan gender itu menjadi peruntukan buat perempuan aja atau Kalau menurut aku sendiri ya, kesetaraan gender ini kan tentang konsep di mana laki-laki dan perempuan itu memiliki hak, kesempatan, dan keperlakuan yang sama. Menurut aku tuh nggak cuma untuk perempuan aja ya, itu juga untuk laki-laki juga. Contoh mungkin kita bisa ngambil kalau kenapa perempuan tuh diwajarkan untuk menangis gitu. Kalau berarti perempuan itu boleh menunjukkan emosinya, sedangkan laki-laki itu lebih kalau misalnya laki-laki menunjukkan emosinya, terutama emosi kesedihan ya seperti menangis itu tuh langsung dapat cap kalau dia itu lemah ataupun gak laki lah gitu ibaratnya. Sedangkan hal seperti itu tuh manusiawi ya, apalagi kayak menunjukkan emosi, hal seperti itu tuh ya kita punya hak yang sama entah buat laki-laki ataupun perempuan. Jadi secara gender tuh nggak harus untuk perempuan aja sih, bisa untuk laki dan perempuan. Ya sih. banget ya? Padahal emosi itu dimiliki oleh semua gender, tapi kenapa yang boleh main cuma perempuan aja gitu ya? Nah, yang kedua pertanyaan kedua nih, bagaimana kalian itu memahami perbedaan antara kesetaraan gender dan feminisme? Nah, apakah keduanya sama ataukah berbeda nih? Menurut ini sendiri bagaimana? Apakah kesetaraan gender sama feminisme ini keduanya sama atau berbeda sih? Mohon maaf Kak, bisa diulang soalnya suaranya agak putus-putus. Oke. Jadi kan pertanyaannya gini nih, bagaimana kalian memahami perbedaan antara kesetaraan gender dan feminisme? Nah, apakah keduanya itu sama ataukah berbeda? Menurut Penny sendiri, apakah kesetaraan gender dan feminisme ini sama atau berbeda? Eh, Kalau tentang feminis ya Kak, menurut saya sendiri, kesetaraan gender dan feminis itu adalah dua hal yang mungkin bisa dibilang bersamaan, tapi tetap ada perbedaannya. Karena yang sudah saya katakan tadi kayak kesetaraan gender itu lebih
benar-benar menekankan bagaimana laki-laki dan perempuan tuh memiliki hak yang sama di segala aspek gitu ya. Tapi mungkin eh, hal-hal yang berkembang di masyarakat ini bisa apa ya? Kadang-kadang tuh ada penyimpangan perspektif gitu tentang feminis dan kesetaraan gender ini. Bahkan di kalangan masyarakat gitu, banyak mengatakan bahwa feminis itu lebih menguntungkan pihak perempuan, sedangkan kalau kita mau lebih telaah lagi, sebenarnya itu tuh adalah hal yang harusnya tidak harus menguntungkan salah satu pihak ataupun sebaliknya. Seenggaknya adanya gerakan kesetaraan gender ini harus sama-sama tidak memberikan tidak memberikan kekurangan dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Jadi benar-benar mendapatkan hak yang sama. Itu sih Kak menurut saya. Oke. Kalau menurut Lorde sendiri, perbedaan antara kesetaraan gender itu sama feminisme itu apa? Ataukah kesetaraan gender dan feminisme itu hal yang sama atau hal yang berbeda? Oke, terima kasih Kak. Menurut saya, gender dan feminisme itu sangat berbeda, namun punya tujuan yang sama menurut saya. Karena kalau kesetaraan gender sendiri itu kan mau menyetarakan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan feminisme itu merupakan kegiatan sosial begitu yang lebih fokusnya pada penanganan perempuan, misalnya mungkin mengalami pemerkosaan dan lain-lain, pokoknya sesuatu yang membuat perempuan itu merasa direndahkan gitu. Tapi memang mereka ini tujuannya sama sebenarnya. Menurut saya gitu, kayak itu sebenarnya salah satu uh, berbeda. Oke. Kalau menurut Dimas sendiri gimana? Beda nggak sih antara feminisme sama kesetaraan gender? Feminisme sama kesetaraan gender ya. Kalau aku pernah baca, sebenarnya kesetaraan gender ini adalah akhir dari sebuah pencapaian, dan untuk mencapai akhir dari tersebut dilakukan sebuah tahap awal di mana ada feminisme untuk yang perempuan. Kalau mungkin ini sedikit kayak tambahan buat teman-teman ya. Kalau untuk cewek kan feminisme, kalau yang untuk cowok itu namanya toxic masculinity gitu. Jadi ketika dua tujuan ini saling memiliki visi yang sama untuk mencapai kesetaraan gender, jadi maka kesetaraan gender ini pun bisa terpenuhi dan juga bisa terkabul. Jadi kalau untuk pertanyaannya Mbak Dea tadi, apakah kesetaraan gender dan juga feminisme dibilang sama? Kalau ngomongin sama, aku bilang sama berdasarkan tujuannya ya. Kalau berdasarkan kayak harfiahnya, terus pengertian-pengertiannya, itu menurut aku berbeda gitu. Oke, berarti intinya adalah feminisme dan kesetaraan gender itu secara definisi itu mungkin berbeda ya. Tapi secara tujuan itu tujuannya sama. Tujuannya sama-sama ingin setara keberadaannya. Namun feminisme itu berupa gerakan perempuan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Menurut teman-teman sekalian, kesetaraan gender itu dapat merugikan salah satu gender nggak sih? Jelaskan menurut pandangan teman-teman sekalian. Mungkin dari Dimas dulu. Kalau dari aku akan memberikan gini ya, akan memberikan kayak dua jawaban dari aku. Kalau jawaban pertamaku, sebenarnya kalau kesetaraan gender ini apakah dapat merugikan pada salah satu gender? Kalau jawabanku ini kayak semi subjektif ya, soalnya bisa dibilang merugikan ketika ada suatu pasangan di mana kayak salah satu gender tersebut memiliki satu dominasi, dan itu akan memberikan kayak suatu kerugian terbesar pada gender yang sedang mendominasi tersebut. Tapi kalau jawabanku yang kedua, bisa menjadikan hal tersebut tidak merugikan salah satu gender. Kenapa? Karena apabila kedua belah gender tersebut memiliki tujuan yang sama, maka tidak ada yang namanya kerugian pada saat kita akan mencapai kesetaraan gender. Oke, terus gimana nih menurut Lorda sendiri? Apakah menurut kamu kesetaraan gender itu dapat merugikan salah satu gender nggak? Menurut aku
Kalau kesetaraan gender ini harusnya ya Kak, tidak boleh merugikan salah satu gender saja, melainkan itu harus bertujuan untuk apa ya, antara dua kita ini takut dengan adanya kesetaraan gender ini, kita rasa bahwa hak kita terancam, kita sebagai perempuan itu pandangan laki-laki itu tidak boleh bekerja sedangkan mereka yang bekerja. Namun di sisi lain hak istimewa kita itu kan bisa mendapat penghasilan sendiri. Itu tuh jadi membuat kita merasa Oke, jadi untuk menurut saya ini sendiri merugikan salah satu gender nggak kesetaraan gender ini? Menurut saya sendiri sih seharusnya dengan adanya kesetaraan gender ini nggak merugikan salah satu pihak, entah pun laki-laki atau perempuan. Sebenarnya kesetaraan gender ini lebih memberikan hak-hak sesuai kebutuhan ya. Kalau menurut saya, contoh mungkin yang sering diperdebatkan tuh gini, kenapa kalau perempuan tuh lebih dipermudah? Contoh dalam hal pekerjaan. Contoh misalnya perempuan itu mendapatkan cuti hamil ya. Itu ada yang bermacam-macam ya. Kenapa perempuan tuh lebih dipermudahkan dalam hal tersebut? Terus ada juga beberapa kantor mungkin yang misalnya perempuan tuh kayak menstruasi terus dapat cuti gitu ya, boleh ngambil cuti saat mengalami nyeri menstruasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu kalau kita lihat lagi, sebenarnya itu kan kita hal-hal seperti itu tuh ada karena kebutuhan, karena disesuaikan sama kebutuhan-kebutuhan yang ada, disesuaikan sama kebutuhan laki-laki ataupun kebutuhan perempuan. Dan harusnya hal-hal tersebut itu bisa kita saling pahami. Jangan sampai hal-hal tersebut itu membuat malah ada kecemburuan sosial. Karena menurut saya manusia selain kita menuntut hak kita, tapi kita harus memahami juga bagaimana sih kebutuhan orang lain, hak-hak orang lain itu seperti apa. Nah, terus kemarin tuh sempat ada direncanakan kalau laki-laki atau suami itu akan mendapatkan cuti saat istrinya melahirkan untuk menemani istrinya lah saat awal-awal setelah persalinan. Nah, hal-hal tersebut kan mendapat pro kontra yang saya lihat di media sosial ya, hal tersebut kan mendapatkan pro kontra. Sebenarnya kalau kita mau buka mata lagi, kita lihat sebenarnya hal-hal tersebut itu kan juga menguntungkan ya, di mana mungkin orang tua baru ini membutuhkan adaptasi, terus ibunya juga membutuhkan dukungan, pihak perempuan juga membutuhkan dukungan. Di sisi lain pihak laki-laki juga diuntungkan karena bisa mungkin lebih belajar bagaimana cara menjadi seorang ayah yang baik di awal-awal kehidupan anaknya ini bagaimana juga. Itu kan harus kita lihat juga ya sesuai kebutuhannya. Seperti itu, Kak. Berarti intinya sebenarnya tidak ada yang berusaha didudukan antara gender perempuan ataupun gender laki-laki gitu ya. Padahal semuanya ingin berusaha menyetarakan dari hak dan kebutuhan-kebutuhan dari gender laki-laki maupun gender perempuan. Jadi kesetaraan gender itu sekali lagi bukan cuma buat cewek aja gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, kan masih banyak ya, banyak banget yang aku dengar bahwa ngapain sih ada isu-isu kesetaraan gender, padahal menurut mereka kesetaraan gender itu udah terpenuhi loh di zaman sekarang. Nah, itu yang sering banget aku dengar. Nah, menurut Lorde sendiri nih, benar nggak sih kesetaraan gender itu udah terpenuhi di zaman sekarang? mohon maaf bisa diulangi soalnya putus. Jadi kan masih banyak nih yang bilang bahwa kesetaraan gender itu udah terpenuhi di zaman sekarang. Nah, menurut Lorda sendiri, benar nggak kalau misalnya kesetaraan gender ini di zaman sekarang udah terpenuhi, jadi nggak perlu lagi nih mengangkat isu-isu kesetaraan gender gimana? Masih nggak jelas Kak. Ya, Oke, mungkin aku lempar ke Dimas dulu. Oke, eh, cukup menarik sih pertanyaan dari Mbak Dea ini ya. Kalau dari pendapatku, apakah kesetaraan gender ini sudah tercapai apa enggak?
kalau aku bisa bilang kesetaraan gender ini bisa dibilang tercapai, iya, tapi sepenuhnya enggak. Kenapa? Karena ada beberapa aspek-aspek tertentu ya. Contohnya misalkan kalau dari aspek pendidikan, kesetaraan gender ini bisa dibilang sudah terpenuhi di aspek tersebut. Kenapa? Karena pada gender pria maupun perempuan, mereka sudah memiliki hak untuk menuntut pendidikan yang tinggi, memiliki pendidikan yang layak. Itu sudah terpenuhi lah. Kalau dari aspek pekerjaan juga, kalau aspek pekerjaan kan ya juga banyak ya sekarang ya pimpinan-pimpinan atau atasan-atasan yang gendernya itu perempuan. Terus kayak owner dari suatu perusahaan atau owner di bisnis gitu sudah gendernya itu perempuan, itu sudah banyak juga. Tapi belum belum tercapainya dikarenakan di Indonesia ini kan terdiri dari beberapa gen ya, ada gen milenial, ada gen Z juga dan gen alpha. Di mana gen yang milenial ini mereka lebih mendominasi kepada non kesetaraan gender. Nah, pada gender prianya masih menganut kayak patriarki yang mencontohkan di lingkup kayak seorang pria itu yang harus bekerja, terus ibu itu hanya tugasnya kayak cuma mengurus anak, ngurus rumah tangga, terus nyapa-nyapa tetangga gitu. Jadi dari jawabanku sih bisa dibilang ada ya tercapai, tapi nggak juga tercapai dilihat dari aspek-aspeknya gitu. Belum rata. Oke, itu menurut Dimas ya. Kalau menurut Reni sendiri, emang udah tercapai semuanya kah? Atau masih perlu ada perbaikan? Atau gimana menurut Reni? Oke, eh, saya banyak setujunya dengan yang dikatakan Kak Dimas bahwa beberapa aspek mungkin sudah banyak terpenuhi ya. Tapi mungkin yang betul yang dikatakan Kak Dimas, kita tuh terdiri beberapa generasi ya yang ada di Indonesia sekarang. Dan mungkin saya mau ceritakan dari sudut pandang yang pernah saya alami gitu. Itu baru banget kejadian pas liburan kemarin. Jadi, saya liburan waktu itu balik ke Kalimantan ke rumah saya. Terus waktu itu ada tamu orang tua saya berkunjung. Terus nanya, anaknya sekarang apa kuliah di mana gitu. Terus orang tua saya jawab kalau saya sekarang tuh kuliahnya di Malang gitu di Jawa. Terus orang ini tuh nyeletuk di depan saya juga ngomong gini, eh ngapain sih anak perempuan tuh dikuliahin tinggi-tinggi? Orang ujung-ujungnya paling nikah juga, terus nggak ngapa-ngapain. Orang itu ngomong ke orang tua saya gitu, secara nggak langsung tuh menyampaikan kayak cuma banget ngulain anak perempuan. Kalau anakku sih, dia ngomong sendiri sih waktu itu, kalau anakku sih perempuan habis lulus SMA langsung aku nikahin. Orang ujung-ujungnya juga bakal nikah. Jadi secara nggak langsung mungkin dia itu ingin menyampaikan bahwa uh, perempuan itu nikah kalau perempuan itu udah menikah tuh sudah berhenti gitu. Dia tidak akan bisa mencapai hal-hal lain. Ya udah perempuan kalau udah nikah ya jadi ibu gitu. Jadi uh, sebenarnya hal-hal tersebut itu karena orang tua saya umurnya sudah lumayan ya, termasuk uh, gen baby boomer. Jadi tuh teman-temannya segitu ya seumurannya. Jadi pandangan-pandangan seperti itu tuh sering saya dengar. Jadi banyak beberapa aspek, mungkin juga banyak mungkin teman-teman seumuran kita itu yang masih belum bisa mendapatkan hal tersebut. Mungkin contoh pendidikan. Mungkin orang-orang sekarang karena di Indonesia kan pendidikan cuma diwajibkan sampai 12 tahun ya, sampai SMA seenggaknya. Nah, mungkin banyak orang tua yang berpikir, ya sudahlah kalau karena perempuan yang penting udah lulus SMA bisa baca hitung, udah nikah aja gitu. Untuk apa juga mau tinggi-tinggi sekolahnya. Nah, hal-hal tersebut tuh sebenarnya masih banyak kalau kita mau lebih apa ya, lebih mau buka mata itu dengar cerita orang-orang tuh pasti banyak yang pernah atau mendapatkan hal-hal tersebut gitu. Gitu ya. Sedih banget ya, Raini juga mendapatkan salah satu dampak dari tidak meratanya kesetaraan gender. Nah, menurut keluarga sendiri gimana? Apakah kesetaraan gender ini sudah terpenuhi atau belum? Nah, menurut saya seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Dimas dan juga Reini, mungkin di beberapa aspek kesetaraan gender ini pendidikan, di politik sekarang perempuan juga sekarang bersaing untuk di politik, kemudian di pekerjaan, di perkantoran itu sekarang juga mendominasi juga perempuan kantor gitu. Tapi menurut saya apalagi
bagian daerah-daerah kecil ya yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Karena saya juga berasal dari daerah yang memang betul-betul adat istiadatnya tinggi, mereka itu beranggapan bahwa perempuan itu harus di bawah. Sampai-sampai makan pun laki-laki yang harus duduk di meja makan dan perempuan yang harus duduk di lantai. Itu merupakan apa ya? Saya juga pertama kali lihat adat istiadat itu, menurut saya ini sangat-sangat miris ya menurut saya, karena mereka masih menjunjung tinggi patriarki itu. Kalau memang laki-laki yang bekerja, tapi perempuannya itu saat di rumah tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain harus patuh pada perintah suami. Kayak gitu sih menurut saya, juga belum merata sampai ke daerah-daerah, apalagi daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Itu aja. Ya, berarti jawabannya intinya adalah memang sudah ada peningkatan ya dari sebelumnya yang perempuan dulu nggak bisa kerja, perempuan dulu dilarang, bahkan Kartini adalah salah satu orang pelopor di mana perempuan itu bisa belajar sekarang dan pandangannya pandangannya masih ada sampai sekarang seperti yang dialami oleh Reini sendiri. Ternyata masih ada yang menganggap remeh pendidikan untuk perempuan, padahal harusnya semua manusia berhak untuk menuntut pendidikan ya. Nah, menarik banget nih. Kan ini tadi bilang bahwa perempuan yang sering. Nah, menurut eh, Dimas nih, peran laki-laki itu dalam upaya kesetaraan gender, apakah mereka harus memiliki peran aktif atau tidak sih sebenarnya, dengan melihat kasus-kasusnya adalah yang sering digaungkan adalah perempuan. Menurut Dimas gimana? Kalau aku sih baik entah maupun perempuan ataupun laki ya, pasti kita harus mempunyai upaya agar bisa memenuhi kesetaraan gender tersebut ya. Kalau dari aku kan berarti dari POV-nya cowok nih. Kalau dari POV-nya cowok, aku sebagai cowok dan juga cowok lain, banyak kok sekarang kayak pria-pria tersebut dari gender laki-laki itu mengupayakan nih agar kesetaraan gender ini dapat terpenuhi. Contohnya misal kalau dari teman-temanku sendiri ya, teman-temanku kan juga ada yang sudah nikah juga. Jadi dari teman-temanku ini ya sempat cerita ke aku gitu. Cerita kalau misalkan pasangannya ini setelah menikah dia ingin masih mau berkuliah lagi, melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi agar di sisi lainnya juga dapat membantu perekonomiannya juga apabila pada saat setelah berkuliah dan mencapai pendidikan yang tinggi dapat mendapatkan pekerjaan yang proper dan alhasil dapat juga membantu pasangannya juga gitu. Dan juga nggak hanya teman-temanku yang sudah menikah juga, dan juga teman-temanku ini nih, teman-temanku yang berpacaran juga gitu. Kebanyakan yang si cowok ini juga menghargai ini, misalkan kalau ceweknya mau sudah, kan ada yang teman cowok pacaran sama anak cewek, di mana anak ceweknya ini kerja sambil kuliah, karena otomatis kan kayak mereka ada waktunya kan cuma buat kontekan pada waktu saat mereka kuliah ya. Kalau kerja kan otomatis ceweknya kan sudah fokus sendiri-sendiri ya. Dan temanku itu menghargai kalau ceweknya ini mau kerja. Jadi kalau aku melihatnya kan uh, dari sudut pandangku ya, dari sudut pandangku cowok ini sudah menjalankan perannya dengan baik kok pada saat kesetaraan gender ini akan dipenuhi dan akan digalakkan untuk dipenuhi. Oke, ganti pertanyaan kalau gitu. Karena kita sudah jelas ya dari case-nya Dimas bahwa laki-laki juga harus memberikan peran tersendiri untuk kesetaraan gender itu sendiri. Nah, menurut kalian, apakah kesetaraan gender itu artinya menyamaratakan semua hal-hal antara laki-laki dan perempuan? Menurut Reini gimana? Menurut saya sih mungkin kembali sama statement yang sudah saya ucapkan sebelumnya ya, karena kesetaraan ini tuh harus disesuaikan sama kebutuhan yang ada, entah itu dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau tidak bisa dipukul rata juga, karena
Contoh waktu itu inget banget yang sempat viral, ada yang tentang karena isu-isu feminisme ini kayak di media sosial tuh kadang-kadang jadi hal-hal yang sensitif banget gitu. Nah, waktu itu ada emang cewek mau tuh disuruh ngangkat galon jadi tukang bangunan kan tuh ada yang ngomong kayak gitu kan. Ujung-ujungnya malah perempuan tuh nggak mau karena perempuan tuh maunya cuma dapat keuntungannya doang dari kesetaraan gender ini. Statement itu tuh muncul waktu itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat-lihat lagi, kita tuh nggak bisa tetap nyamain ratain. Contoh waktu itu ada yang protes lagi soal kereta apa gerbong khusus perempuan di KRL. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya kan kita Tuhan dari laki-laki ataupun perempuan. Jadi menurut saya juga nggak bisa disamaratain semuanya, ya kan? Karena beda-beda kebutuhan. Kita nggak bisa nyamain apa samain kebutuhan laki-laki ataupun perempuan karena dua gender yang berbeda ini pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kadang-kadang kita juga mikir nggak sih, buat apa kita dikasih sesuatu yang kita nggak butuh? Ujung-ujungnya kan kita nggak bisa memanfaatkan itu semaksimal mungkin kan. Sebaliknya juga kalau kita tidak diberi apa yang kita butuhkan kan juga akan merasakan, oh kok kurang ya, kurang nyaman dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya kesetaraan gender ini tidak menyamaratakan, tapi bagaimana hal-hal kebutuhan laki-laki dan perempuan ini bisa sama-sama terpenuhi gitu hak-haknya, begitu Kak. Benar banget ya, artinya menyamaratakan itu nggak benar. Kesetaraan gender bukan berarti menyamaratakan, tapi menyamakan hak dari semua gender, hak berpendidikan, hak bekerja dan lain sebagainya ya. Gitu ya menurut ini. Nah, menurut Lorde sendiri nih, apakah membedakan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender? Menurut Lordes gimana? Kalau menurut aku sendiri sih tidak selalu bertentangan ya Kak dengan maksudnya antara peran laki-laki dan perempuan. Asalkan ada salah satu pihak merugikan gitu. Ya memang nggak salah sih ada peran untuk laki-laki, mungkin peran laki-laki itu lebih berat daripada peran perempuan itu memang ya dibanding laki-laki mungkin perempuan porsinya mungkin lebih sedikit lebih di bawah laki-laki. Tetapi balik lagi tentang kesetaraan gender ini, asalkan ya tidak ada pemaksaan atau aja, maksudnya tidak ada peran, maksudnya tidak ada peran yang lebih spesifik antara laki-laki dan perempuan. Nah, toh sekarang laki-laki mungkin bisa memasak, jaga anak juga bisa. Perempuan kan juga mungkin sekarang bisa bekerja kantoran, bahkan kontraktor pun sekarang yang harusnya dikerjakan laki-laki sekarang mau banyak juga yang dikerjakan. Oke, berarti kesetaraan gender itu bukan berarti bertentangan ya sama peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Berarti artinya kan tidak merugikan salah satu gender nih. Kesetaraan gender itu dibutuhkan dari semua gender. Jadi kesetaraan gender ini bukan berarti intinya dari pembahasan kali ini yaitu kesetaraan gender itu bukan berarti menyamaratakan semua gender. Kesetaraan gender itu bukan sebagai hanya isu perempuan saja, dan feminisme dan kesetaraan gender itu sendiri bukan hal yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu sama-sama ingin mewujudkan kesetaraan gender itu sendiri. Serta kesetaraan gender itu ketika dianggap sudah tercapai, belum sepenuhnya, tapi alhamdulillah sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kesetaraan gender itu bukan sebagai ancaman bagi laki-laki. Seperti itu ya teman-teman Hapsi dimanapun Sobat Hapsi berada. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman untuk mendengarkan kami dan partisipasi teman-teman untuk mengeluarkan pendapatnya pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.